Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang betapa pentingnya kegiatan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada data Badan Pusat Statistik. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram. Kita akan belajar cara bagaimana untuk menggunakan diagram untuk merepresentasikan data. Yang pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis data. Terdapat 4 jenis data. Yang pertama adalah data kategorikal atau nominal. Data kategorikal atau nominal adalah data yang nilai-nilai pada variabelnya tidak mengandung makna tertentu. Misalnya, warna favorit. 1 untuk warna merah dan 2 untuk warna biru. Yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang nilainya memiliki posisi tertentu. Misalnya data peringkat siswa. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 menandakan posisi tertentu. Yang ketiga adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang dapat berupa nilai pecahan. Misalnya, data tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa adalah 150,1 cm. Dan yang keempat adalah data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya merupakan jumlah yang terhingga dan berupa nilai bulat. Contohnya adalah jumlah ketidakhadiran siswa dalam seminggu. Sekarang, mari kita mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data-data berikut. Bagaimana? Apakah kalian berhasil menjawab semua dengan tepat? Jika sudah berhasil menjawab, maka kita bisa beralih ke topik selanjutnya, yaitu menggunakan diagram untuk representasi data. Yang pertama adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan frekuensi pada kategori tertentu. Yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang sangat cocok jika kita ingin memvisualisasikan frekuensi dari 2 atau lebih kategori yang berbeda. Diagram batang juga sangat cocok jika kita ingin menunjukkan peringkat-peringkat pada kategori tertentu. Misalnya pada data di samping, kita dapat melihat secara langsung negara mana yang memiliki screen time terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain pada satu diagram yang sama. Diagram batang juga dapat digunakan untuk menunjukkan preferensi responden terhadap satu kategori tertentu. Misalnya pada data yang ada di samping ini, kita dapat melihat hewan peliharaan mana yang paling disukai oleh responden. Diagram batang juga dapat digunakan untuk menunjukkan time series data. Time series data artinya data dalam periode tertentu. Terdapat juga diagram batang ganda yang dapat digunakan untuk membandingkan 2 kategori yang berbeda dalam satu diagram yang sama. Misalnya untuk kategori perempuan dan kategori laki-laki seperti yang ditunjukkan diagram berikut ini. Yang ketiga adalah diagram garis. Diagram garis ini sangat cocok jika kita ingin melihat apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan pada periode waktu tertentu. Misalnya, pada data yang ada di samping ini, kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Meskipun dapat kita lihat bahwa ada terjadi penurunan pada akhir Desember 2022. Diagram garis juga dapat digunakan untuk membandingkan 2 kategori atau misalnya 2 produk dalam satu diagram garis yang sama. Sekarang, mari kita coba latihan singkat. Perhatikan diagram berikut ini. Salah satu informasi yang dapat kita peroleh adalah Facebook mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sementara TikTok mengalami peningkatan yang pesat. Apakah kamu melihat informasi tersebut? Informasi apa lagi yang dapat kamu peroleh dari diagram berikut? Selanjutnya, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan biasanya untuk menampilkan data dalam kategori yang proporsional. Biasanya dituliskan dalam persen ataupun derajat. Yang kelima adalah diagram batang dan daun. Diagram batang dan daun ini sangat membantu ketika kita melakukan kegiatan pengumpulan data. Misalnya, pada data yang ada di samping ini, batang 2 mengandung daun
0, 2, dan 5. Artinya, terdapat datum 20, 22, dan 25 pada data tersebut. Yang keenam adalah diagram pencar. Diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Hubungan linear dapat berupa linear positif maupun linear negatif. Hubungan antara data juga dapat bersifat lemah atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang ketujuh adalah histogram. Histogram adalah diagram yang digunakan untuk merangkum data diskrit dan data kontinu dalam skala interval. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh data siswa dalam bentuk skala interval. Anak-anak, kita telah belajar jenis-jenis data dan contohnya, memilih representasi statistik yang sesuai dengan data yang disajikan, dan membaca diagram. Informasi yang ada pada saat ini sangatlah beragam. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bijak dalam memilah informasi dan hal ini dapat dimulai dengan cara melek data. Melek data dapat dimulai dari memahami data dan kemudian memahami representasi data. Untuk itu, mari menjadi warga negara yang bijak dengan dimulai dari memahami data ya.